Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ma'asyiral hadirin jamaah Padepokan Anti Galau TL Tembus Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 610 Masehi turun wahyu pertama kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gua Hira beliau bertahanus menyendiri atau bisa dikatakan juga berkhulwat, menyepi dalam rangka untuk menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kisah ini bisa dijadikan dalil untuk para ulama-ulama ahli tasawuf, betapa diperbolehkan kita berkhulwat atau menyepi, mengasingkan diri dengan berzikir, beriyadah kurang lebih 40 hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun banyak di ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah dalam rangka untuk menerima Taurat di dalam Gunung Turi Sina yang ada di Mesir. Sebagaimana ayatnya di Al-Baqarah, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 hari. Di ayat yang lain pun Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ini ayat yang dijadikan dalil bagi ulama ahli tasawuf dalam rangka beriyadah atau menyepi. Yang ingin saya sampaikan dalam kajian pada malam hari yang berbahagia ini adalah judulnya wahyu pertama itu adalah pendidikan. 620 Masehi meninggal istri tercinta baginda Nabi, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. 621 Masehi terjadi peristiwa spektakuler, yaitu Isra Mi'raj, yang mana diwajibkan bagi Nabi dan umatnya sholat 5 waktu. Ada rahasia di balik semua ini. Kenapa Siti Khadijah menjadi afdalu azwajir Rasul, paling utamanya istri Rasul? Sekilas info, istrinya Rasul itu jumlahnya 11. Yang meninggal duluan 2, yang ditinggal wafat oleh Rasul
Yang meninggal duluan satu Khadijah, kedua adalah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam, beliau mensinyalir dengan bait anti sainis watin wafatul Mustafa khuyir nafakh tarnan nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Di antara sekian banyak istri Rasul, yang paling afdol adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun beliau meninggal belum pernah sholat, belum pernah puasa, dibanding Siti Aisyah yang masih perawan dan juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, ternyata rankingnya kalah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Siti Khadijah menyandang gelar afdhalu azwajir Rasul? Rahasianya karena beliau seorang janda kaya raya yang dinikah oleh Nabi, hartanya habis untuk perjuangan Iqra. Rasul menikah dengan Siti Khadijah 25 tahun. Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun. Ini kalau orang kampung bilang nini kawin dengan bujangan. Kira-kira kalau di kampung ada nini Pak, janda tua kaya raya kawin dengan bujang, masyarakat pasti rame, pasti jadi bahan gosip yang terhangat dan terkini. Kenapa? Standarnya manusia itu pantas, bukan benar. Tapi agama standarnya adalah benar walaupun tidak pantas. Nah, tinggal kita mau pakai standar yang mana? Apa standar agama atau standar manusia? Di kampung ada aki-aki umur 60 tahun kawin sama perawan 16 tahun, masih apa ranum-ranumnya, masih gres. Kata agama kalau kawin walaupun aki-aki ya sah, no problem, gak ada masalah. Tapi kata orang kampung itu aki-aki dusun, wedus badot, doyan la wadon. Nah, ini kenapa mereka pakai standar pantas bukan benar, sementara agama yang dipakai standar adalah benar walaupun tidak pantas. Nah itu akhirnya Rasul menikah dengan Siti Khadijah kurang lebih berapa tahun? Dari 25 sampai Rasul itu usia ditambah 10 tahun berarti 35 tahun. 35 tahun. Itu Siti Khadijah konon katanya sepertiga kekayaan kota Mekah milik Khadijah, saudagar kaya. Habis hartanya sampai meninggal pun konon katanya kain kafan pun tidak punya. Untuk apa? Untuk perjuangan Iqra. Nah disinilah
kita ambil filosofi. Satu, mencari ilmu itu susah. Kita jadi santri pengen bisa ngaji, mondok, baik di pesantren tradisional atau di pesantren nasional. Tradisional itu kita bilang pesantren salafi lah. Kalau nasional pesantren modern. Kata Imam Ali radhiyallahu karramallahu wajha, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin. Tidaklah kita bisa berhasil dalam menuntut ilmu kecuali dengan 6 syarat. Zukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Kudu cerdas, kudu sungguh-sungguh, kudu sabar, kudu ada bekalnya. Wa irsyadi ustadzin, ada gurunya. Wa tuli zamanin, harus lama masanya. Ini persyaratan yang 6 ini ternyata setelah dianalisa yang 2 tidak mutlak, Pak. Artinya apa tidak mutlak? Kalaupun tidak ada bisa berhasil. Yang penting yang 4 harus ada. Yang tidak mutlak yang mana? 1, zukain, cerdas. 2, bulgotin, bekal. Yang penting sungguh-sungguhnya ada, sabarnya ada, gurunya ada, masanya lama. Fakta membuktikan ada anak tukang cilok, Pak. Tukang cilok paling berapa penghasilan sehari? Tukang cilok tak contohnya. Tukang cilok kan ya. Doang misalnya. Laka judi. Judi ini. Tukang Cendol tah. cendol 10.000, 20.000, 100.000 sehari. Mondokin anaknya di pesantren. Ternyata dia ini bukan anak kiai, bukan anak orang kaya, bisa berhasil hafal Quran, bisa baca kitab, bisa hafal alfiyah, bahkan bisa ceramah dan lihat lain-lainnya. Kenapa? Karena dia punya hirsin, dia punya istibarin, dia punya irsyadi ustadzin, dan dia punya tuli zamanin. Ternyata zukain dan bulgotin tidak mutlak, walaupun memang itu juga sebaiknya ada. Tapi fakta membuktikan banyak anak kiai, anak profesor, anak doktor, bahkan anak orang kaya mondok kalau males nggak jadi apa-apa, Pak. Betul. Ini bukti ternyata anaknya orang pintar belum tentu anaknya pintar, bapaknya pintar belum tentu anaknya juga pintar. Kembali, kalau kita ingin berhasil, baik itu di belajar ilmu termasuk dalam usaha mencari dunia, paling tidak ini butuh 6 syarat. Cerdas, sungguh-sungguh, sabar, ada bekalnya, ada gurunya, lama masanya. Betapa susahnya menuntut ilmu sampai berhasil karena membutuhkan 6 syarat. Ternyata ada yang lebih sulit daripada mencari ilmu, Pak, yaitu mengamalkan ilmu. Sudah mencari ilmunya susah, yang lebih susah adalah mengamalkan ilmu. Tidak mudah. Kadang udah tahu nih, oh baca sholawat fadilahnya luar biasa, bahkan ayatnya surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Nabi. Tahu ayatnya, betapa fadilah luar biasanya sholawat. Ini mengungguli, dengan dasar dalil ayat itu mengungguli sholat, puasa, zakat, lain-lain. Kenapa?
Konon katanya Allah nyuruh sholat ke kita, kira-kira Allah sholat tidak? Tidak sholat. Kalau Allah sholat, Allah nyembah siapa? Kalau Allah nyuruh puasa, Allah puasa tidak? Tidak. Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh haji, Allahnya tidak puasa dan tidak haji. Tapi ketika Allah menyuruh untuk bersolawat kepada baginda Nabi, ternyata Allahnya pun bersolawat. Cuma saya kasih solusi sedikit. Tadi ada yang nanya, kalau solawat sehari 10.000 keberatan, saya belum biasa, mana cukup. Ada solawat pendek tapi pahalanya luar biasa. Ini akal-akalan orang males, Pak. Tapi ada dalilnya. Kita malas baca salawat, kita malas baca tasbih, ada solusinya, ada. Cukup baca salawat begini aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, berilah salat kepada baginda Nabi dan juga keluarga Nabi sebanyak segala sesuatu yang engkau ketahui. Nanti kita akan diberikan pahala oleh Allah dengan segala sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tak terhingga gitu. Satu sholawat pahalanya sudah tak terhitung. Atau kita baca tasbih, ada biasa tasbih pagi petang, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, subhanallahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maha suci Allah, adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk Allah. Nah, kita baca tasbih sekali dikasih pahala sebanyak bilangan makhluk Allah. Makhluk Allah itu bukan hanya yang terlihat, yang tidak terlihat pun sama makhluk. Malaikat ini kalau kita dibuka hijab, wow, ini luar biasa. Tempat pengajian ini padat dan berdesak-desakan dengan malaikat. Yang penting jangan malaikat maut. Nah, itu yang paling sulit adalah mengamalkan ilmu. Banyak orang pintar kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmunya. Di samping problem kita kadang jadi ustadz, jadi santri, terbentur dengan dananir, biaya. Maka ada yang bilang ad-din bid dananir, agama butuh duit. Kenapa? Untuk mengembangkan pendidikan, untuk mengembangkan iqra butuh sarana dan prasarana, butuh tempat. Sudah ada tempat, butuh murid. Sudah ada murid, butuh guru. Sudah ada guru, apa keisian? Kagak itu perut gurunya, Pak. Maka jangan salahkan kalau di suatu kampung yang katanya biasanya santri atau ustadz ngajar ngaji ikhlas karena Allah, akhirnya ustadz di kampung nasibnya kurus-kurus, Pak. Badannya kenapa? Mabuk karena Allah. Jangan salahkan kalau ustadz kiai ngajar akhirnya pergi kabur ke Jakarta. Kenapa? Dapur kagak ngebul. Itu ada di sebagian tempat, Pak. Iya, ustadznya kuat, anak bininya kalau lapar mana tahan. Nah, ini seharusnya kita harus profesional. Anak kewajiban kita, yang bikin anak kita yang wajib ngajar kita. Ketika kita tidak bisa ngajar anak, ngedidik anak dikarenakan sibuk atau karena memang tidak mampu, dititipin ke ustadz. Ustadz, saya titip ini anak, tolong dididik supaya bisa belajar Al-Quran, belajar bacaan sholat, belajar ibadah. Paling tidak pesantren itu ada dua. Satu yang pakai metode Iqra, alif-alifan. Yang kedua ada pesantren yang pakai metode Liya'budun, agar bisa beribadah.
di mana di situ dikaji Fathul Mu'in, Fathul Majid, Fathul Wahab, Fathul Izar, Fathul semua diaji di situ. Ini tingkatannya sudah liya'budun, bahkan ilmu-ilmu tasawuf pun diajarkan di situ. Nah, ketika kita sudah menitipkan anak ke seorang ustadz, kewajiban kita selaku orang tua masih terbawa, yaitu mikirin itu dapurnya ustadz, supaya insya Allah ustadznya ngajarnya ikhlas, jangan salah pakai dalil. Ini mah orang tua nitipin anak pakai dalilnya ustadz sing ikhlas bea, karena Allah bea, karena Allah mandak ustadz. Seharusnya orang tua pakai dalilnya hadis Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang lebih berhak menerima upah adalah kita bisa mengajarkan kitab Allah. Di situ boleh menerima upah, boleh menerima selawat ngaji ning kuburan, bahkan boleh menerima selawat dari ceramah atau ngimami, dengan catatan Imam Syafi'i itu ilam yastarithu, kalau tidak pakai tarif ya. Kalau pakai tarif, nah ini bermasalah. Silahkan diterima, ada dalilnya, yang penting tidak pakai tarif. Jadi yang lebih sulit itu adalah mengamalkan ilmu, butuh sarana prasarana, butuh murid, butuh guru, butuh dapurnya ngebul. Di samping ketika sudah muridnya ada, pendidikannya berjalan, yang ketiga orang kampung kebagian tidak sebagai faktor pendukung. Kadang-kadang kalau ada di suatu tempat pendidikan maju, orang kampung yang nggak kebagian, ini bisa jadi bumerang. Dan tentunya seorang ustadz kiai pengen punya santri, pengen punya pendidikan, pengen mengamalkan ilmu, syarat yang terakhirnya adalah tirakat. Kalau mau tirakat, insya Allah Allah kasih. Kalau tidak mau tirakat, ya biasa-biasa sajalah. Sebagaimana tadi yang diungkap, al-ujrah biqadril masyaqqah, upah itu tergantung daripada kepayahan kita waktu belajar. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan, karena memang ini dadakan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan bisa diamalkan sehari-hari. Usikum wa iyaya bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.